Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Sobat MA TV yang berbahagia, malam hari ini kita bahagia sekali bahwa kita kembali bersama dalam pembacaan Gelombang Cinta untuk edisi kali ini, yakni pada hari Minggu 6 Desember 2020. Dan tentu saja malam hari ini juga kita sama-sama tadi telah mengikuti kajian kitab Fathur Rabbani yang telah disampaikan oleh guru mulia kita, yakni Buya Syakur Yasin MA. Dan malam hari ini kita akan sama-sama kembali mendengarkan dan mengikuti pembacaan Gelombang Cinta. Dan pembacaan Gelombang Cinta malam hari ini tentu saja seperti yang sudah disampaikan dalam penyampaian di iklan-iklan kita, yakni akan disampaikan oleh DS Priyadi. Nanti akan saya sampaikan tentang DS Priyadi ini siapa dan dari mana. Baik Sobat MA TV yang berbahagia, malam hari ini saya tidak sendiri, juga ada Pak Tato Nuryanto. Assalamualaikum Pak Tato. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Tato? Alhamdulillah. Selalu sehat ya. Insya Allah. Seharian kita diguyur hujan Pak Tato. Adem. Jadi lemes juga gitu. Baik, malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan pembacaan Gelombang Cinta. Dan tentu saja dalam acara ini juga Sobat MA TV bisa untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kitab Fathur Rabbani. Baik, malam hari ini saya akan sapa dulu Mas DS Priyadi untuk nanti akan saya sampaikan tentang beberapa hal tentang beliau. Assalamualaikum Mas Pri. Waalaikumsalam. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bergabung, ini satu kebahagiaan atau kebanggaan bagi kami nih Mas Pri. Ya, saya ucapkan semoga sejahtera doa untuk biasa berhasil. Amin. Pak Toto. Amin. Biasa pejabat yang lain, bangsa baik secara langsung maupun virtual yang menyaksikan acara untuk saya lebih satu. Baik, Sobat MA TV, berikut ini akan saya bacakan tentang DS Priyadi yang nanti akan bawakan Gelombang Cinta dengan judul Perang Melawan Nafsu. DS Priyadi lahir di Pati pada 11 Januari 1977. Beliau adalah sering menulis esai dan puisi, juga aktif memimpin komunitas Giring-Giring Jakarta, pernah beberapa kali mendukung pementasan bengkel teater milik W.S. Rendra, dan juga ikut aktif dalam Bella Studio. Dan beliau juga merupakan founder dari Kipas Sowak. Saya juga tidak paham, nanti Mas Pri bisa menjelaskan tentang Kipas Sowak ini. Kemudian juga Oase Muslim, Kamar Budaya Jogja, serta pengajar dan pengagum. Beliau ini pengagum W.S. Rendra, dan karya-karya puisi beliau yang paling fenomenal adalah Doa Lelaki Tua Ketika Hujan. Itu yang paling saya ketahui. Dan silakan Mas Pri kali ini untuk membacakan Gelombang Cinta dengan judul Perang Melawan Nafsu. Silakan Mas Pri. Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah sajak karya Buya Syakur Yasin dengan judul Perang Melawan Nafsu. Betapa sulitnya penaklukan hatimu, wahai kekasihku. Padahal aku mampu menaklukkan pegulat sekelas dunia. Apakah hatimu berbenteng baja, ataukah karena jiwaku yang lemah? Ternyata peperangan yang paling sengit sepanjang pengalamanku adalah peperangan melawan adat kebiasaan yang buruk, seperti kotoran yang ada di otak karena sudah beradaptasi dengan kotoran tersebut, sehingga berakibat tidak mampu menampung
niat baik orang lain. Begini sajalah, wahai kekasihku, bila engkau sudah merasa bosan bersamaku, karena engkau sudah menemukan orang lain yang lebih baik dan layak untuk menggantikan kedudukanku, tidak usah mencari gara-gara untuk dijadikan alasan memutuskan hubungan. Lebih baik berterus terang dengan jujur dan berani. Segera beritahukan kepadaku. Aku sudah terbiasa dalam mengarungi kehidupan ini sendirian, sehingga aku tidak terlalu membutuhkan pendampingan siapapun. Aku tidak peduli dengan apapun yang dikatakan orang tentang diriku. Suatu ketika, aku akan menjadi bangkai, dan mereka juga pasti akan menjadi bangkai pula. Aku akan menghadapi pengadilan atas segala perbuatanku sendiri, dan mereka juga akan menghadapi pertanggungjawaban atas perbuatan mereka sendiri. Mungkin sementara waktu di dunia, pohon padi bisa menjadi pelajaran bagi kita. Ketika masih kosong sikapnya mendengar ke atas, tetapi setelah berisi akan menunduk ke bawah. Apa dasarnya aku dipersalahkan karena aku menjadi orang miskin? Apa alasannya aku diremehkan karena mukaku tidak ganteng? Itu semua di luar kemampuan dan daya upayaku. Sejak awal, aku hanya menerima segala pemberian Tuhan. Mungkin bisa disalahkan bila aku punya mulut busuk atau akhlak buruk. Kalaupun betul begitu, aku siap selalu untuk memperbaiki. Tidak penting bagiku dalam hidup di dunia ini harus punya teman yang banyak. Namun yang penting bagiku adalah teman-teman yang berhati baik dan tulus. Sekarang aku berjanji, insya Allah, wahai kekasihku, manakala aku kapan-kapan sudah masuk dalam daftar masa lalu, aku akan menjelma menjadi suatu makhluk yang akan terus-menerus menyakiti hati. Aku jujur saja tidak pernah merasa takut kehilangan dirimu, karena barang siapa yang merasa takut akan kehilangan sesuatu apa saja, maka selama hidupnya akan selalu dikejar-kejar dengan ketakutan. Sebetulnya mudah saja, wahai kekasihku. Manakala engkau sudah mampu menghormati dirimu sendiri, maka engkau akan punya kemampuan untuk menghindar dari pertengkaran-pertengkaran dengan siapapun, termasuk bersamaku. Pada akhirnya, wahai kekasihku, indahnya kehidupan ini terletak pada bagaimana kita menentukan sendiri pola hidup kita, logika kita, rasa kita, dan kita berikan kebebasan kepada orang lain untuk berbeda dan memilih sendiri-sendiri. Boleh jadi aku sudah mulai tidak bergairah terhadap kehidupan ini. Harapanku hanya terfokus bagaimana aku dapat meninggalkan kehidupan ini dengan
tidak membawa beban dosa. Hatiku tidak akan merasa sakit atas kepergianmu, wahai kekasih. Yang penting, aku siap membayar dan melunasi semua faktur atas segala biaya kebaikan hatiku. Yang paling menyedihkan hatiku, wahai kekasihku, adalah pada saat aku melihat ada seorang lelaki yang selalu mencari perempuan setiap hari, padahal dia punya istri yang sangat cantik jelita, bagaikan bidadari. Kemudian, yang lebih menyakitkan lagi adalah ketika ada seorang lelaki yang telah melukai hatimu berkali-kali, sampai hatimu berdarah-darah, tetapi masih juga engkau percaya, sehingga dengan tega engkau tinggalkan aku karena engkau ingin merujuk kembali. Aku tidak sependapat dengan orang yang mengatakan perempuan itu kurang agama, kurang akal. Yang ku yakini, perempuan itu tidak bodoh. Hanya saja perempuan itu sangat cerdik berpura-pura bodoh demi mempertahankan sesuatu yang sangat berharga bagi dirinya. Sebenarnya percintaanku bersamamu akan dapat terus berlangsung dan abadi apabila kita masing-masing saling memaklumi dan saling mengerti atas segala kekurangan dan kesalahan pada diri kita. Selanjutnya akan dapat semakin harmonis manakala kita masing-masing saling menerima apa adanya. Namun demikian, yang terjadi adalah sebaliknya. Kita masing-masing selalu ingin mengetahui kesalahan secara mendetail dan terperinci. Lalu di akhir percintaan, kita pasti akan berakhir dengan kematian. Manakala kita masing-masing menyelidik dan menyidik kesalahan yang kecil-kecil. Sesungguhnya, siapapun yang terbiasa, wahai kekasihku, selalu ingin membahagiakan orang lain, maka nanti akan sulit orang lain dapat merasakan kesedihan yang ada di alam hatinya. Sampai saat ini aku masih dalam perjuangan berat untuk melupakan semua kenangan yang telah kuukir bersamamu dari ingatanku, termasuk juga keinginanku untuk melupakan dirimu. Mudah-mudahan tidak lama lagi aku akan berhasil. Bagaimana caranya? Entah, aku tidak tahu. Tapi yang pasti, tidak mungkin aku gantung diri. Aku mengerti dan aku menyadari betul seberapa tinggi martabatku, sekecil apapun, sehingga engkau memilih untuk kembali dengan mantan suamimu, dan lalu aku dipaksa untuk mundur. Aku tidak berhak untuk membanggakan diriku sendiri akan sesuatu yang sesungguhnya tidak aku miliki. Lebih baik aku serahkan saja kepada waktu yang dapat menjelaskan yang sesungguhnya. Aku lebih memilih untuk menjalani kehidupanku seperti ini, apa adanya. Aku ingin jujur saja, kerinduan masih tersembunyi di dalam hatiku. Setiap saat aku menempuh getirnya perpisahan, sebenarnya aku yakin bahwa semua cita-citaku mungkin saja dapat tercapai apabila aku punya keberanian
untuk memberikan perlawanan. Namun, dalam hal ini, aku lebih memilih mengalah karena alasan demi anak-anakmu. Memang seringkali aku membungkus segala gejolak hatiku dengan senyuman, tetapi juga aku punya sensitivitas dalam bermain rasa, sehingga aku sangat mengerti apa yang engkau maksudkan sekalipun tidak dengan ucapan. Demikian pula aku seringkali bersembunyi di balik sikap diam ketika aku sadar bahwa apapun yang akan aku terangkan tidak mungkin dapat engkau pahami. Mungkin karena aku terlalu sering punya rasa takut akan kehilangan terhadap banyak hal, sehingga aku kehilangan kemampuan untuk mengambil keputusan yang cepat. Sebetulnya aku ikhlas melepas dirimu kembali kepada mantan suami demi masa depan anak-anakku. Tetapi kenang-kenangan lama datang memaksa menggedor kepalaku. Setelah itu, lalu pergi lagi meninggalkan tapak yang dalam, menyebabkan aku merasakan sesak nafas. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Secara kebetulan, ketika aku sedang menelusuri trotoar yang lengang, tidak banyak orang lalu lalang karena terik matahari yang menyengat. Sekilas, aku melihat engkau ada di sebuah warung sate. Aku penasaran. Setelah ku dekati, memang betul. Engkau sendirian tanpa teman. Ku sapa, apa kabar? Engkau terkaget. Wajah berjabat tangan, engkau gugup. Sendirian? Kutanya lagi. Ya, jawabmu cepat. Pada ketika itulah engkau bercerita panjang bahwa engkau sudah bercerai lagi dengan mantan suamimu. Ternyata engkau dibohongi. Ternyata istri mudanya belum dicerai. Malah akibatnya terbalik, yang tadinya engkau sebagai istri tua, lalu terbalik menjadi istri muda. Ah, nasib. Engkau mengeluh dengan suara sangat perlahan, hampir tidak terdengar. Lalu engkau bercerita, dulu aku minta cerai karena suamiku berselingkuh dengan anak baru tamat SMA. Sehingga aku minta cerai karena aku tidak sudi dimadu. Kemudian dia merengek, minta rujuk dengan alasan demi masa depan anak-anak. Aku setuju dengan syarat dicerai dulu istri mudanya. Dia pun setuju. Lalu surat cerainya ditunjukkan padaku. Aku lalu percaya saja. Setelah menikah, terbukti istri mudanya belum dicerai. Surat cerainya palsu, hanya untuk menipuku. Dasar bajingan tengik, engkau ceritakan dengan menggebu-gebu penuh kemarahan. Ceritamu yang panjang lebar itu, aku dengarkan terus sambil menikmati wajahmu yang cantik jelita. Terutama buah dadamu yang montok terlihat berdenyut-denyut karena menahan marahan di dalam dada. Pembicaraan angin segera kuakhiri. Ya sudahlah, ya sudah. Aku masih mencintaimu. Bila engkau berkenan sekarang, engkau ikut aku ke rumah. Engkau mengangguk. Akan tetapi setiba di rumah, ternyata ada mantan istriku sambil bertolak pinggang di depan pintu.
langsung menyemburkan kemarahannya. Enak banget merebut suami orang. Aku bantah segera sambil memekik, kamu sekarang sudah bukan istriku lagi. Tetapi pertengkaran tidak dapat dihindari lagi sampai bergumul di depan rumah. Tetangga kanan kiri keluar semua melerai pergumulan yang sengit itu. Indramayu, 6 Desember 2020. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi luar biasa untuk Mas DS Priyadi.